Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini eh, kita akan memaparkan terkait materi pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan tema atau bab sistem persamaan linear. Nah, apa itu sistem persamaan linear? Nah, sistem persamaan linear itu merupakan sekumpulan variabel-variabel yang akan dicari nilainya. Nah, biasanya bentuk umum dari persamaan linear bisa dituliskan A1X1 ditambah dengan A2X2 ditambah dengan dan seterusnya tambah AN XN sama dengan B, di mana A1, A2, AN, dan B adalah konstanta, dan X1, X2, sampai Xn itu adalah variabel. Jadi yang kita cari nilainya itu adalah variabel, yaitu X1, X2, dan Xn. Nah, harus kita ingat bahwa bentuk umum dari persamaan linear itu adalah A1X1 tambah A2X2 ditambah dan seterusnya AN XN sama dengan B. Nah, di sini ada beberapa ciri bagaimana dikatakan persamaan itu sebagai persamaan linear. Yang pertama, ada syaratnya. Yang pertama, persamaan itu mengandung tepat satu variabel. Yang kedua, dia tidak boleh mengandung dua variabel. Yang ketiga, tidak ada bentuk kuadrat di variabelnya dan tidak ada notasi perkalian variabel pada persamaan tersebut. Di sini ada 3 contoh sistem persamaan linear. Yang pertama yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 34. Itu merupakan persamaan linear. Kenapa? Karena ada X, ada Y yang berpangkat 1, dan ada konstanta. Ini merupakan salah satu contoh persamaan linear. Contoh yang kedua, misalnya 3XY ditambah 5Y sama dengan 31, ini tidak merupakan sistem persamaan linear. Kenapa? Karena XY di sini mengandung perkalian variabel, di mana variabel X dikalikan dengan variabel Y. Otomatis ini bukan persamaan linear. Ya. Nah, yang ketiga di sini akar 2 ditambah XY sama dengan 24. Nah, di sini juga ini merupakan persamaan linear. Kenapa? Karena X dan Y-nya mengandung perkalian. Tetapi dia hanya di salah satu tempat. Kalau di sini kan 3XY ditambah 5Y. Satu dikalikan, satu berdiri sendiri. Kalau ini memang sama-sama dikalikan. Berarti dia ini merupakan suatu sistem persamaan linear. Jadi inilah bentuk umum dan sifat-sifat dari persamaan linear. Nah, bagaimana arti geometris suatu persamaan linear? Nah, persamaan linear misalnya persamaannya 3X dikurang Y sama dengan 4. Nah, di sini kita menggambarkan diagram Kartesius ya, di mana sumbu tegak kita katakan sumbu Y dan sumbu mendatar kita katakan sumbu X. Nah, inilah merupakan solusi dari persamaan linear tersebut. 3X dikurang Y sama dengan 4. Sehingga grafiknya tergambar seperti gambar yang berikut ini. Ini merupakan contoh grafik geometris dari persamaan linear 3X dikurang Y sama dengan 4. Nah, bagaimana dengan arti geometris persamaan linear yang variabelnya ada 3? Ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z.
Nah, ini merepresentasikan bahwa variabel-variabel ini merupakan dimensi 3, yaitu ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti gambar berikut. Ini merepresentasikan bahwa sistem persamaan linear itu juga bisa berada di dimensi 3 atau di dalam ruang. Nah, sistem persamaan linear ini mempunyai persamaan umum, ya. Yang tadi merupakan persamaan linear, sedangkan kita masuk ke sistem persamaan linear. Nah, bentuk umum dari persamaan sistem linear yaitu A11 X1 tambah A12 X2 tambah dan seterusnya A1N XN sama dengan B1. Ingat, A11 ini merupakan konstanta. A11, A12, A12 ya yang melekat kepada variabel, itu variabel X. Sedangkan B1, B2 sampai Bm adalah konstanta dari sistem persamaan linear. Misalnya B1 merupakan konstanta dari sistem persamaan linear yang pertama. Sedangkan B2 merupakan konstanta dari sistem persamaan linear yang kedua. Dan Bm merupakan konstanta dari sistem persamaan linear Km. Nah, apa yang perlu kita cari di sistem persamaan linear? Yaitu variabel X1, X2, dan X. Nah, X1, X2 sampai Xn yang mana yang akan memenuhi yang akan memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Nah, kemudian sistem persamaan linear memiliki posisi relatif dua garis. Yang pertama, katakan garis L1 seperti gambar yang berwarna hitam garis L1. Kemudian ada garis L2 yang berwarna pink. Nah, ini merupakan contoh posisi relatif dua garis. Garis L1, L2. Nah, jika posisi relatif garis ini kita ubah di dalam bentuk sistem persamaan linear sebagai dasar dalam aljabar linear, kita masukkan ke notasi umum A1X tambah B1Y sama dengan C1. C1 merupakan konstanta dari SPL pertama. Kemudian A2X2 ditambah B2Y sama dengan C2 merupakan konstanta di SPL kedua. Dan ini merupakan tepat satu buah solusi. Jadi, kalau posisi relatif dua garisnya seperti gambar ini menunjukkan bahwa SPL ini memiliki tepat satu buah solusi. Akan tetapi, jika posisi dua garis ini dikatakan sejajar, artinya tidak memiliki solusi, artinya tidak ada perpotongan antara garis L1 dan L2. Sehingga posisi dua garis ini tidak akan memiliki solusi. Jadi misalnya jika kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear, jika garisnya bentuknya sejajar, artinya itu SPL tersebut tidak memiliki solusi. Nah, bagaimana pula dengan posisi relatif dua garis yang berimpitan atau sama? L1 dan L2 berimpit. Ini artinya solusi di garis ini sangat banyak, di SPL ini sangat banyak. Jadi, misalnya ada SPL, jika solusinya kita gambarkan di sebuah bidang, dia berimpit, maka solusinya tak berhingga banyaknya solusi. Nah, SPL itu bisa juga memiliki 3 variabel, seperti yang tadi merepresentasikan ruang atau bangun,
Bentuk umumnya A1 X tambah A2Y dan seterusnya. Z sama dengan D1, A2X tanpa dan seterusnya sama dengan D2. Ini merupakan suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabel ada 3 kemungkinan solusi. Seperti yang kita gambarkan tadi. Yang pertama, 2 bidang berpotongan, kemudian 2 bidang berimpit, kemudian 2 bidang yang sejajar. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap persamaan linear selalu memiliki tepat satu solusi, tidak punya solusi, dan punya tak berhangga solusi. Nah, di sini ada latihan. Yang pertama ada 3 sistem persamaan linear. X tambah Y tambah 2A sama dengan A, X tambah Z sama dengan B, 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan C. Yang mana A, B, dan C ini, A, B, C yang mana yang merupakan sistem persamaan linear. Yang memiliki satu solusi yang mana, yang tidak memiliki solusi yang mana, dan mempunyai tak berhingga banyaknya solusi. Untuk A, B, C yang mana? Jadi, bisa digambarkan menggunakan diagram Kartesius seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Mungkin itu saja. Kita sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.